upaya untuk menarik pesan Allah di dalam ini keluar kalau kita masukkan di dunia sekarang ini. Oke, kita kasih dunia-dunia yang lalu ya. Kita bicara tentang apa namanya kerajaan, kita bicara tentang apa banjir, kita bicara tentang apa. Apa ini? Universal itu apa? Bersifat umum. Nah, jadi dia umum. Dia tidak khusus hanya di sini saya dunia lama tidak, tapi dia bersifat umum untuk dunia sekarang ini. Dia tetap kontekstual, dia tetap relevan, dia tetap cocok untuk dunia masa kini. Jadi dia umum. Pesan Allah itu dia bersifat umum. Nah, pesan Allah itu di dalam sini ada banyak. Yang tadi malam saya bilang itu, kalau kamu baca Alkitab, pasti kamu perhatikan dia. Nanti dia keluar. Dia bicara tentang apa? Dosa. Dia bicara tentang apa? Kasih. Dia bicara tentang apa? Pengharapan. Dia bicara tentang apa lagi situ? Banyak. Nah, itulah yang disebut dengan pesan Allah. Oke. Nah, pesan Allah itu kita masukkannya dalam sini. Nah, bagaimana kita masukkan? Dengan cara menafsir firman. Oke. Cukup ya? Kita lanjut dulu. Tadi malam kita sudah bicara tentang metodenya. Metode kita sudah bahas selesai dan sekarang kita masuk di contoh menafsir. Nah, saya ada kasih contoh itu. Kita akan bahas contoh sebentar saja. Terus kita akan masuk lagi di bagian yang ketiga. Oke. Oke. Itu saya kasih contoh dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Silakan buka Alkitab. Buka Alkitab untuk lihat bagian itu. Ini Valen punya pertanyaan tadi malam, sekarang mulai terjawab. Oke. Judulnya bilang apa? Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya potong hanya sampai di ayat yang ke-5 saja. Nah, kenapa saya potong? Siapa bisa jawab? Kenapa saya potong? Kenapa saya potong? Dari mana materinya? Siapa ingat? Kenapa saya potong situ? Oke. Kenapa ulang yang jelas? Oke. Karena ada dalam satu ikatan ayat. Jadi tadi malam saya sudah bilang tuh, biasanya ada yang dari ayat 30 saya sudah bilang tadi malam, dari ayat sini sampai ayat ini dia bicara tentang dosa. Ayat ini sampai ayat ini misalnya ayat 26 maksudnya. Sampai berapa? 23 itu bicara tentang dosa. Ayat 26 sampai 30 itu bicara tentang kasih. Oke, ini saya bagi dia. Makanya saya potong sampai ayat yang ke-5 saya. Padahal di bawahnya itu ada banyak sekali. Ada 5 lagi, tapi saya potong. Nah, saya potong karena saya sudah tahu bahwa ayat ini dia tidak
seluruhnya bicara tentang barang itu. Dari ayat 1 sampai ayat 5 saya bicara tentang satu pokok. Nah, ayat berikutnya dia bicara barang lain, makanya saya harus potong dia di situ. Nah, sekarang kita bicara tentang satu pokok itu saja. Oke? Oke. Ingat yang tadi malam saya bilang bahwa ada ikatan ayat. Nah, hal itu yang sangat penting karena kita punya kemampuan untuk membeda, kita punya kemampuan untuk menganalisa ayat. Ayat ini bicara tentang barang ini, ayat ini bicara tentang ini, ayat ini bicara tentang ini, ayat ini bicara tentang ini. Oke. Kita mulai dengan contoh. Nah, tadi malam saya sudah bilang bahwa hal pertama yang kita lakukan untuk mengerjakan tafsiran ataupun mengerjakan renungan adalah apa yang pertama saya bilang? Berdoa. Berdoa itu sangat penting. Sebelum kerjakan tafsiran atau ya sebelum tafsir atau bikin renungan itu harus berdoa. Nah, itu yang pertama. Nah, lihat siapa? Valen punya pertanyaan tadi malam itu sudah mulai terjawab bahwa konteks jauh itu saya jelaskan barang yang sebenarnya tidak ada dalam pembacaan ini. Memang ada, tapi dia tidak fokus untuk bicara tentang bagian pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Tapi dia bicara tentang Paulus. Ayat itu dia bicara tentang Paulus, yang pasal 5 itu dia bicara tentang Paulus. Ada bicara tentang Paulus yang pasal 5 sampai ayat pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sudah bicara tentang Paulus. Lihat dia cepat saja. Ada Paulus punya nama situ. Ayat 1 sampai 5 saja lihat dia ayat itu kira-kira Paulus punya nama atau tidak. Ada tidak? Tidak. Tidak ada. Yakin? Sebenarnya Roma Ayat 1 sampai 5 itu ada Paulus punya nama? Tidak? Kalau tidak bilang tidak, kalau iya bilang iya. Jangan kamu simpel. Tidak toh? Oke, lihat konteks umum yang tadi saya bilang bikin di atas. Coba lihat. Coba lihat konteks umum. Konteks jauhnya. Satu siapa pertama di atas? Setelah pendahulu setelah konteks jauh itu saya tulis barang-barang apa di situ. Ke bawahnya. Bicara tentang siapa di situ? Kamu tidak ada materi ini? Materi pertama. Materi ini yang kedua, yang ketiga. Konteks jauh, konteks dekat. Oh, pantasan. Kasihan. Tadi bilang kedua. Kamu jangan diam, harus kamu tanya. Itu materi yang mana gitu. Jadi kan Ini cuma bertanya sesat di jalan. Oke, yang di atas sekali, yang konteks jauh saya tulis apa di sana? Coba baca. Satu orang baca. Kapuana baca. Surat Roma merupakan sebuah punah dari Paulus sendiri untuk Kristus dan kita. Oke, cukup situ. Padahal di ayat pasal 5 saya bicara tidak ada Paulus punya nama di sana. Hanya yang disebut dengan
kalian punya pertanyaan tadi malam terjawab. Ya udah. Kita harus jelaskan siapa yang tulis surat itu. Siapa yang tulis surat? Paulus. Saya tulis Paulus gimana apa tidak? Tidak. Ada tulis di konteks jauh? Ada. Surat itu kepada siapa? Roma. Terjawab, toh? Terus baca lagi. Pak Buana baca lagi. Roma merupakan kota besar, tempat berkumpulnya manusia dari berbagai daerah dan dunia yang hendak mencari. Oke, cukup situ. Memasuki mereka. Ulang lagi. Dengar yang Pak Buana baca. Roma merupakan kota besar, tempat berkumpulnya manusia dari berbagai daerah dan dunia yang hendak mencari. Oke. Memasuki mereka. Oke. Itu dia ada dalam sini. Dia ada tertulis dalam sini. Pasal 5 tadi bicara tentang kota besar, orang banyak di kota Roma, ada? Tidak ada. Kenapa? Konteks jauh. Konteks umum maksudnya, konteks jauh. Kita harus jelaskan dulu. Kota Roma itu apa? Paulus itu siapa? Dia tulis surat ini untuk siapa sebenarnya? Kita harus jelaskan itu. Nah, dia tuh modelnya apa? Dia kirim untuk surat Roma. Surat Roma itu barang apa? Kota. Kota yang berisi tentang apa? Manusia yang banyak sekali. Kita harus jelaskan dia. Barang itu ada di mana? Yang tadi Bang saya bilang kalau tidak ada di Alkitab, ada di mana? Ada di buku pengantar. Pengantar perjanjian lama dan pengantar perjanjian baru. Nah, di situ masing-masing kitab itu sudah taruh dia punya nama. Jadi kitab Kejadian dia punya pembahasan sendiri, kedua orang punya pembahasan sendiri, sampai Matius juga, begitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah para Rasul, Roma, dia punya pembahasan sendiri-sendiri. Jadi saya mau bawa renungan di kitab Roma. Oke, langsung buka di kitab Roma, langsung dia punya. Waktu itu Paulus tulis surat itu, kota Roma itu begini ya. Kita masukkan di dalam sini. Makanya tadi bilang apa? Tadi malam saya bilang, kalau di sini kau punya sumbernya kurang dari Alkitab, kau lari ke pengantar. Dia akan tuntun kau. Waktu Paulus tulis surat Roma itu kotanya bagaimana? Nah, saya dapat ini yang tadi saya bilang kota Roma, kota besar yang orang ramai-ramai datang itu, karena saya dapat dari barang ini. Padahal di sini tidak ada, dia tidak bicara tentang kota Roma ramai di sini. Ya toh? Tapi dia dapat dari sini. Oke. Kita akan lanjut. Itu konteks jauh. Nah, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, di sana juga dia bisa bicara tentang tahun penulisan, tapi ini di dalam saya tidak cantumkan tahun penulisan ini. Apa namanya? Tahun di dalam kita punya ini, tapi ada contoh lain. Saya punya tafsiran tentang kota Roma. Nanti saya akan print untuk teman-teman bisa ambil untuk bisa belajar. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa kita belajar barang itu? Kita belajar kota Roma yang besar, kita belajar apa lagi? Kita belajar tahun yang Roma, Paulus tulis surat itu untuk apa sebenarnya? Oke. Untuk apa? Nah, itu maksudnya untuk dia akan antar kau untuk kau tahu, oh tahun ini tahun ya saya kasih contoh saja ya. Tahun 1945 itu waktu tahun 1945 berarti kita bisa tahu tahun 1945 itu berarti Indonesia baru merdeka. Jadi tahun itu orang bicara tahun saya bilang berarti Indonesia itu orang merdeka Indonesia baru merdeka. Jadi tahun itu mengantar kita untuk kita tahu konteks di mana kejadian-kejadian besar itu terjadi di kota itu atau di negara itu. Keadaan politiknya bagaimana, keadaan ekonominya bagaimana di tahun itu. Nah, itu yang harus kita cantumkan. Perlu kita cantumkan bagian itu dalam konteks. Supaya mengantar
tahun ini dia punya konteks kota Roma itu dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Politiknya begini, ekonominya begini, terus manusia sosialnya begini, rajanya begini, dia tindas orangnya begini. Oke. Sudah ya? So, ini saya hapus saja karena tadi sudah ini, saya sudah jelaskan. Oke. Kita masuk ke konteks dekat. Nah, konteks dekat ini lihat ini. Dia dari besar dia sudah mulai turun ke kecil. Konteks dekat itu berarti dia semakin sempit, semakin tajam. Nah, lihat di sana. Konteks dekat itu bicara tentang apa? Khusus pasal 4 dan pasal 4 sampai 8 ini dia sudah bicara tentang pasal ini. Dia sudah bicara tentang pasal Roma ini. Dia tidak bicara tentang kota lagi. Yang tadi mana saya bilang, Valen bilang dia sekolah di Jayapura, iya toh? Dia sekolah di Jayapura di Uncen. Nah, tapi ini kita sudah mulai tanya, Valentino sudah tinggal di mana? Dia sudah mulai sempit. Pertanyaannya, kitab Roma yang kita baca pasal 5 ini dia ada di bagian mana? Nah, itu lihat di sana. Khususnya pasal 4 sampai pasal 8 ini menekankan iman dan Taurat. Nah, itu. Barang ini ada di mana? Ada di pengantar ya. Nah, kalau misalnya di sini kamu lihat kalau tidak ada, berarti ada di pengantar sana. Dia akan tunjuk ke orang untuk kita tahu bagian pasal ini. Dia bicara tentang apa. Oke. Itu harus dijelaskan. Kita harus jelaskan misalnya bagian ini dia bicara tentang pasal ini bicara tentang barang ini. Harus kita jelaskan dia. Nanti penuntunnya akan tuntun kau jelaskan barang ini. Maka jelaskan dengan kau punya kata-kata sendiri. Terus yang tadi malam saya bilang, kau lihat konteks pasal sebelum dan pasal sesudah ya. Pasal sebelum dan sesudah tadi malam saya sudah singgung ya. Itu yang kau masukkan di sini. Kau bisa masukkannya dalam konteks dekat ini. Nah, pasal sebelumnya bicara tentang kata-kata. Ikuti saya punya renungan di bawah minggu kemarin. Saya bicara bahwa Yesus bicara sebelum masuk ke sana, sebelum dia tidak bicara perumpamaan. Karena saya sudah tahu pasal sebelumnya tidak bicara perumpamaan. Saya sudah baca sebelumnya dan sesudahnya bicara apa. Maka saya harus singgung bahwa ayat ini bicara tentang perumpamaan, tapi bagian perumpamaan ini ada di awal. Nah, saya tahu dari mana karena langsung lihat dan saya baca tidak ada perumpamaan yang pertama tidak ada. Jadi pentingnya kita membaca ayat sebelum, pasal sebelum. Misalnya ini kita punya pasal 5, kita harus baca pasal 4. Nah, karena kenapa begitu? Alkitab itu sebenarnya satu begini. Dia ada di ini kulit papirus. Ini papirus. Jadi ada sejenis pohon yang tumbuh di danau Nil, sungai Nil. Dia dong ambilnya semacam tebu air begitu. Dia dong tumbuh dia sampai dia hancur, baru dong tulis barang itu, dong tulis firman ini. Jadi dong dulu tidak tulis pakai pasal, ayat, judul begini tidak ada. Jadi tulis saja. Tidak ada pasal ayat. Jadi misalnya surat Roma itu tidak ada pasal di situ, tidak ada ayat situ. Dong sapu dari sampai akhir. Sampai akhir. Nah, dong sapu dia sampai terakhir. Ya. Jadi sebenarnya sini berada dalam satu kesatuan. Nah, tapi kita berusaha untuk pilih dia. Nah, makanya gua harus lihat sebelumnya. Ini pasal 4 ini bicara tentang apa, terus pasal 5 ini bicara tentang apa. Gua harus lihat. Nanti ini dia bicara tentang apa lagi di sini. Harus kita tahu dia punya model ini. Sebab misalnya pertama dia bicara pasal 5 itu dia bicara tentang dosa. Iya toh? Nah, pasal 5 ini dia bicara tentang pengampunan. Iya toh? Yang pasal 6 dia bicara tentang keselamatan. Jadi, berarti dosa, pengampunan, keselamatan. Berarti saya baca ini tentang apa? Pengampunan. Nah, jadi modelnya begitu. Jadi kita tahu dia supaya kita jelaskan itu dia tepat. Sebelum sesudah tengahnya apa? Sebelum sesudah tengahnya apa? Kita bisa tahu. Berarti pasal 5 ini bicara tentang barang ini. Bisa ya?
Oke, jadi pentingnya baca yang sebelum dan sesudah itu sangat penting juga untuk kita masukkannya di dalam konteks ini. Harus jelaskan dia konteks bagian ayat pasal sebelumnya dia bicara tentang ini, dan pasal sesudahnya juga dia bicara tentang ini. Jadi fokus untuk pasal ini, pasal 4 atau pasal 5 dia bicara tentang ini. Supaya kita bisa jelaskan dia. Jadi dia suarakan kita punya pikiran bahwa sini begini. Jadi oh berarti saya cuma bahas barang ini saja yang saya tahu ini yang sekarang ini saya bahas barang ini, saya tidak bisa bahas yang sana atau bahas di sini, tapi fokusnya saya bahas barang yang ada ini saja. Kalau dia bicara tentang dosa, oke saya bicara tentang dosa saya, atau yang tadi dosa pengampunan keselamatan. Oh dosa keselamatan, oh berarti saya bicara tentang pengampunan secara khusus. Langsung fokus di pengampunan. Oke. Kependekannya di dalam fokus tema pengampunan. Oke. Kita lanjut Saya kira konteks jauh, konteks dekat itu sudah ada di dalam contoh itu. Saya sudah jelaskan dia begitu. Jadi ada pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2, padahal ada pasal 4 di sana juga saya ada singgung. Nah, jadi saya baca dari pasal 3, pasal 4 sampai saya harus masuk di pasal 5 itu saya harus baca dulu pasal itu. Supaya saya tahu kira-kira pasal 5 dia bicara tentang barang apa. Ternyata pasal 5 dia bicara tentang iman dan Taurat. Dia fokusnya di iman dan pasal 4 sampai pasal 9 dia bicara tentang barang ini. Jadi ada ikatan besar, jadi bisa ikatan satu kesatuan bisa jadi pasal. Pasal itu pasal 4 sampai 8 itu bicara tentang Taurat. Taurat dan apa lagi? Taurat dan apa sih itu? Kamu lihat di itu konteks dekat. Taurat dan apa? Taurat dan iman. Iman dan Taurat. Ya, iman dan Taurat. Itu konteks besarnya. Tapi konteks khususnya nanti dia bahas lagi. Nanti dia bicara tentang yang itu sekarang bicara nih, yang pasal 5 ini dia sudah mulai masuk kepada iman daripada Abraham. Dia iman daripada Abraham. Iman dari Abraham. Konteks besar ini dia bicara tentang iman dan Taurat. Tapi secara khusus pasal 5 yang kita bicara ini, dia bicara tentang iman dari Abraham. Dia sudah mulai spesifik, dia sudah mulai kecil. Oke. Kita masuk lagi ke bagian yang ketiga. Konteks dekat, konteks jauh, konteks dekat. Sudah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Sebenarnya tadi malam sudah jelaskan tapi ini sangat penting, jadi saya kasih dia semacam review begitu supaya kamu ingat lagi. Oke, ini penjelasan itu. Vera punya pertanyaan. Penjelasan teks, penjelasan ayat per ayat. Ayat per ayat. Nah, lihat dia punya yang pertama. Teks materi pertama. Dia strukturnya bicara, penjelasannya bicara bagaimana? Baca, strukturnya bicara bagaimana? Materi pertama tadi malam. Mau susun struktur itu dia bicara apa? Dia kasih penjelasannya bagaimana? Kalian bisa baca kalau ada situ. Di materi pertama, materi tadi malam. Ya, coba aku baca strukturnya bicara apa? Untuk menjelaskan struktur. Penjelasan ayat. Ayat per ayat. Menjelaskan setiap ayat dari keseluruhan teks yang sedang ditafsirkan. Oke. Misalnya Matius 3 ayat 13 sampai 7 artinya harus dijelaskan secara keseluruhan. Oke. Mulai 13 sampai 7. Oke. 17. Oke. Jadi kita harus jelaskan ini. Tadi saya pilih ayat 1 sampai ayat yang kelima tuh. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bagian itu ini ayat per ayat ini berarti 1 sampai 5 harus kita jelaskan dengan kita punya
Pikiran sendiri. bahasa sendiri. Dari kita baca, oke. Kita coba satu ayat ya, ayat yang ini supaya kita coba kita coba saja ya. Oke. Yang ada ayat-ayat apa yang paling gampang? Ayat apa yang paling gampang? Notis. Oke. Yohanes pasal 14. Coba. Kamu lihat Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 15 saja. Kita coba itu.